Ada dua L kok. Logis nggak? Legal nggak gitu. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo Sri Smart, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Ya, di podcast kali ini kita kedatangan tamu dari Jakarta, luar biasa ya. Akhirnya podcast kita mendatangkan tamu dari Jakarta. Gue buka dulu deh, karena ini serius ya. Nah, karena memang buat teman-teman kita ada di Malang ya. Jadi kesulitannya kita nggak bisa kayak podcastnya Deddy Corbuzier tiap hari ngundang orang karena di Malang siapa gitu. Nah pas ini ada salah satu one of my friend dari Jakarta hadir. Jadi dia pas hadir gue culik gitu loh, bukan mendatangkan. Kalau mendatangkan kebanyakan on cost-nya ya. Nah dan dia juga calon penghuni Malang ya kan. Jadi kita akan share. Beliau ini adalah tim dari Finansialku, salah satu platform Edukasi perencana keuangan loh. Edukasi perencana keuangan yang gua rasa terbesar lah sekarang di Indonesia ya. Amin. Amin ya. Sip. Sebelum dulu kan ada si siapa itu, si Juska kan udah almarhum ya. Rest in peace lah dia. Finansialnya itu kan, di platformnya ya kan. Nah, sekarang dia ada terbesar. Nah, kita akan bahas, sebenarnya kita akan tanya sih tren keuangan manusia di Indonesia itu arahnya kemana sih untuk membaca tren 2021-2022. Tapi sebelumnya jangan lupa Anda subscribe ya. Halo bro. Halo kok. Gimana kabarnya? Happy and healthy dong. Wah, happy and healthy ya. Mantap. Hey bro, coba diperkenalkan dulu kepada audiens gua siapa Anda, kemudian jabatannya apa, ngapain aja di situ. Oke, namaku Robi Kristi, CFP, Head of Advisor dari Finansialku.com. Jadi kita adalah perusahaan perencana keuangan yang sudah tercatat dan diawasi oleh OJK dan di Kominfo. Dan kita juga punya aplikasi yang ada di Google maupun di Apple Store. Jadi teman-teman boleh langsung coba download dan coba aja fitur-fiturnya di situ kok. Oke, mantap. Jadi dia ini penguasa dunia yang apa ya? Yang kita ini dunia bawah lah, ya kan, underground lah. Dia upper ground-nya dia tuh ya. Jadi sama-sama sebenarnya kita sama-sama financial educator. Cuman kita base-nya adalah Stay Smart. Ini kan dia udah platformnya dari OJK teman-teman. Nah, Bro kalau di sana itu di Finansialku itu sebenarnya ngapain aja sih? Oke, jadi kita sebenarnya ada 3 jenis bisnis nih kok. Yang pertama aplikasi itu sendiri, ya kan, itu banyak fitur untuk kayak pencatatan, bisa konsultasi chat langsung. Oke. Ya, terus juga ada kerjasama. Jadi semacam gini ya, Halodoc tapi versi finansial. Yes, betul. Ya, dan itu yang menjawab bukan robot kok, bukan admin tapi para certified financial planner kami gitu. Oke. Nah, terus kita punya bisnis yang kedua adalah media kok. Media. Ya, baik online maupun offline, placement di website, di sosial media kita. Dan yang terakhir adalah yang aku pegang ini untuk perencanaan keuangan pribadi. Ya, keluarga pribadi. Gimana sih? Nah, ini perlu dipertanyakan karena ini kan kita ini saking berkaitan juga ya. Dia juga salah satu alumni workshop berapa? Lu ikut kelas gua kapan ya? Udah 3 tahun. 3 tahun yang lalu. Sebelum gabung Finansialku, sebelum dia ini udah belajar ilmu Koroy. Makanya kalau di Finansialku bagian ilmu hitam diserahkan ke dia. Nah, sekarang gua tanya nih, kan di bidang lu nih, biasa kok. Problem masalah netizen zaman now itu kan lu customer lu kan kebanyakan milenial sih ya. Milenial ya. Betul. Jadi problem finansial milenial sekarang ini yang lagi ngetren apa aja sih? Ini kok, penghasilan pas-pasan. Pengeluarannya luar biasa, bombastis. BPJS. Ya. BPJS. Budget pas-pasan, jiwa sosialita. benar banget, itu sering banget sih. Jadi ya masalah ya kekurangan ya tadi penghasilannya kekecilan, pengeluarannya kebesaran, utangnya nambah besar. Betul, ya. Wah, gitu. Luar biasa. Nah, terus kayak begitu tuh kalau contoh nih. Contoh kalau udah kayak begitu tuh, karyawan. Yes. Nah, lu biasanya ngasih saran apa sih untuk menaikkan penghasilan dia tuh bagaimana? Oke, kalau sekarang kan di era digital nih, Roy, sama teman-teman ya, kita kan sebenarnya mesti beradaptasi. Ya, kita udah harus punya side hustle. Ya, nggak bisa cuma ngandalin satu income. Karena seperti itu kondisi sekarang ya, benar ya, kita nggak pasti. Ya, jadi mungkin sesimpel ya, mulai dari bisnis online sih kok, ya rata-rata ya, mulai dari dropship. Mungkin jual PO, mulai buka PO makanan ya kan, ibarat atau reseller. Open PO apa open BO ini? Tipis ya, PO tipis BO ya? gitu PO, ya. BO tipis tuh ya kan? Iya. Itu kan juga side hustle itu. Side hustle ya, bukan yang
Jadi konten kreator OnlyFans. Betul. Nah, itu juga bisa. Special case gitu Special case ya. Gitu. Jadi ya dimulai sih kok. Lu handphone lu kan bisa gunanya produktif atau ya sifatnya cuma kesenangan kan. Balik lagi. Berarti sekarang begini, kalau bagi karyawan tuh sebenarnya sekarang itu dengan mengandalkan gaji di Jakarta ya, gue ngomong Jakarta, kalau di Malang masih cukup lah. Ya. Oke. Beda kalau di Jakarta. Is it enough? I don't think so sih. I think so, ya. Iya. Gitu. Mungkin sekarang apalagi udah mulai masuk kantor juga nih kok ya. Iya. Udah mulai diterapin. Pengeluaran udah mulai besar. Betul, apa segala. Biaya dugem Holy Wing juga makin mahal. Biaya ini kok swab antigen PCR itu jangan lupa. Swab antigen ya. Ya kan, belum beli vitamin. Beli kan? vitamin. Bener banget tuh, banyak banget. Jadi kadang kemarin sampai ada Twitter yang nge-tweet, gila ya anak zaman now, kapan gue bisa beli rumah? Ada juga buat bayar PCR atau antigen beli vitamin nih, kapan kekumpulnya gitu. Mungkin bisa berkaca dari kondisi seperti itu, mereka memutuskan sekarang yang lagi ngetren adalah topiknya child free. Yes, bebas betul. anak gitu betul. ya. Karena dia pikir boro-boro gue mikirin nanti nih ya anak gue biaya segala macem, gue aja sekarang masih pusing gitu kan, masih banyak yang dia harus dikerjain. Ya itu sekarang juga mulai ramai banget sih kok. Dan itu kendala gue rasa ya nggak di Indonesia aja loh, karena gue punya murid ya di Singapura yang notabene negara maju, yang well educated apa segala. Kelihatannya mereka itu boros loh. Dia mikir, gue gak bikin punya anak, kenapa ngurusin gue sendiri aja susah. Gimana punya anak ya? Gue aja nggak tahu punya simpanan masa depan itu nggak ada loh. Nggak tahu. Sekarang milenial kelihatannya jarang nabung ya. Iya, mereka kan ini kok adventure seeker kok. Gimana nih? Adventure seeker itu bagaimana? Jadi beda dengan generasi yang di atasnya. Orang tua kita kan suka ya mengakumulasi kekayaan, ya kan? Beli rumah, beli tanah, beli properti, beli emas segala macam. Nah, sedangkan zaman sekarang yang rata-rata millennials, mereka tuh mau punya experience-nya tanpa harus miliki. That's why kenapa bisa ada Uber, ya kan? Kenapa bisa ada Gojek segala macam, ya kan? Lu bisa nikmatin mobil tanpa lu harus beli, sewa misalnya kan? Atau lu bisa nikmatin nginep di villa hotel atau yang lebih mahal, tapi lewat misalnya kayak ini kan Airbnb, ya Airbnb. Betul. Tanpa lo harus punya uang yang mencintai tak harus memiliki. Gitu ya. Pas. Gitu. Jadi filosofinya Tinder kan begitu. Ya betul. Ya. Makanya Tinder laris ya. Iya ya. Apalagi sekarang katanya udah support ini kok, video call juga kok. Video call juga ya. Iya. Nah, ini Tinder apa micat ini? Beradaptasi, semuanya beradaptasi kok sekarang. Karena kalau di podcast ini agak gosok-gosok dikit nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Yang serius udah banyak kok. Yang serius udah banyak ya. Nah, jadi susah ya. Jadi memang gini ya, apalagi kalau cewek ya susah ya. Kalau cowok sih mungkin masih side hustle lah. Kalau cewek itu kan agak ribet juga sih. Nah, sekarang menurut lu gini, ini sebenarnya mengakar, ini adalah gua rasa ya, karena penghasilan pas-pasan, pengeluaran nggak terlalu, mulai mengakar pada nanti ujung-ujungnya kan saya contoh mulai berkembang maraknya money game itu kan juga akibat dari ini juga sih, banyak orang untuk mencari penghasilan. Jadi buat teman-teman juga kadang-kadang kan gimana sih gue cari penghasilan, gue cari penghasilan, akhirnya mencari jalan pintas yaitu dengan money game. Dan yang notabene sekarang ini gue lihat tuh mulai menjamur lagi loh, mulai menjamur lagi dengan berkedok robot trading lah, robot apa. Ntar lu sebagai orang yang di apa ya, above surface lah, kalau di bawah kan ya. Ya, kalau kacamata fenomena investasi kayak begini tuh bagaimana sih kalau menurut pendapat lu bagaimana sih? Dari pandangan kita sih yang penting ini aja teman-teman, ada dua L kok. Logis nggak? Legal nggak? Gitu aja gitu. Karena yang namanya robot, tadi kalau bisa kita robot trading itu kan sebenarnya udah lama kok. Ya, udah lama dari dulu. Robot. Nah, cuman begini teman-teman ya. Jangan membayangkan robot itu kayak transformer begitu gitu kan, mereka kan wah canggih robot ya kan. Robot itu kan cuma makro ya kan, istilahnya kan makros kan, if ya kan, jika ini maka ini, jika ini algoritma ini aja. Gitu. Jadi kadang-kadang orang itu wah robot itu bayangannya dia robotnya itu bisa menghasilkan uang. Bayangannya dia itu transformer AI gitu kan. Tuyul kali kok. Tuyul online gitu kan. Jadi lebih concern ke pialangnya sih kok. Pialangnya. Pialang berjangkanya terregulasi atau enggak gitu. Karena kita tahu lah ya sekarang kan uang banyak banget nih yang uang diem di itu kan. Mereka cari opsi gimana gitu. Toh kita nggak bisa ngejudge juga kok uang mereka kan. Yang penting teman-teman tahu konsekuensinya, resikonya gitu. Makanya selalu kita kalaupun mau berinvestasi jangan pernah di satu jenis kok. Ya kan kita. Nah, cuman problemnya gini bro. Ini gua ngalamin, kita sama-sama sebagai edukator ya, curhat ya. Kita itu ngajarin bener, tapi kadang-kadang mereka masih kepinginnya nggak bener aja karena malas belajar gitu loh. Nggak tahu,
Lu ngalamin hal yang sama nggak dengan betul. klien-klien lu? Yes, banyak sih memang gitu. Karena kan mereka pikir ya gue udah bayar ke si FP finansialku gitu ya, gue maunya apa nih langsung resultnya langsung apa? tahu beres gitu kan. Padahal kan ya kita harus ada edukasi juga kan. Dan kadang-kadang yang harus merubah dirimu ya dirimu sendiri. Kita kan cuma ngasih jalan aja. Betul. Kita sudah ada pengalaman, kita ceritakan supaya kamu tidak mengalami kesalahan yang dulu pernah kita lakukan, misalnya kan seperti itu kok. Sekarang gini, gue tanya nih, kita absurd aja sih. Pernah nanganin klien yang paling unik itu apa sih? Pernah nggak lo? Nanganin klien yang paling unik menurut lo? Ini nggak masuk akal banget nih gitu loh. Lucu banget sih. Ada sih. Jadi waktu itu kasusnya sih ya dia oke ya secara income oke. Ya, tapi ternyata ya tadi buat saving 1 juta aja setengah mati kok. Pas gue liat cash in cash outnya itu ya udah lewat aja gitu, dan asetnya nggak ada, maksudnya habis hanya untuk ya tadi experience ya kan, traveling. Ya kan, beli gadget baru gitu. Jadi padahal traveling itu kan gunanya cuma buat foto doang. Iya, itu kita ke Eropa tujuannya cuma foto doang kan? Foto, habis itu udah kesana. Habis itu nggak ada rasanya lagi kan? Iya, malah mungkin masih bayar tuh kalau habis pulang masih tetap bayar cicilan ya. Pusing, dirubah cicilan 24 kali. Mesti belajar tuh dari Koro itu, gimana tukar miles ya Pak ya. Simpan dulu yang sekarang ya Pak, buat nanti terbangnya ya. Sebenarnya sama ya, orang ke luar negeri itu sebenarnya cuma foto lah, foto sama makan kuliner lah, apalagi sih benar banget gitu kan, gitu. Kecuali lo ada usaha di sana ya beda lagi ya. Ya beda lagi ya, kan merasakan foto sama makan lah. Nah, dan itu dialamin banyak orang ya. Terus gimana itu? Lanjut tuh. Yang mana? Yang enggak ya. Terus uniknya di mana itu, Bro? Ya tadi, maksudnya kita pikir kan kita lihat dari luar, wow, questionnya wow gitu kan. Bener, tapi kan ternyata di level edukasi tertentu pun nggak menjamin seseorang bisa bijak mengeluarkan ya tadi pemasukan dan pengeluarannya gitu. Jadi teman-teman emang mungkin lu melihat wahnya dari mana? Dari Instagramnya, dari apanya? Ya dari waktu itu kita juga lihat Instagramnya, terus juga apa jabatannya ya kan. Kita udah level ini. Jadi hati-hati gitu. Teman-teman ya, jangan tertipu namanya Instagram, fake semua itu ya. Welcome to dunia tipu-tipu. Welcome to dunia tipu-tipu tuh ya. Wah, pamer mobil, pamer kemana, ternyata secara finansial behind the skin-nya juga amburadul. Kita nggak tahu loh. Betul. Malah yang Instagramnya nggak jelas, malah duitnya banyak ya kan? Betul. Justru sebenarnya kalau yang benar kaya kok, justru kalau mau jangan terekspos kok. Iya, kebalik ya. Iya, makin merendah aja kan. Makin merendah. Nggak perlu gitu kan. Makanya sampai ada kepala sekolah punya 1,6 triliun itu kan. Warisan katanya. Warisan kok. Biasa aja kan? Ya biasa aja gitu kan. Gitu, nggak nyangka kan? Nggak nyangka. Gitu. Nah sekarang gini, milenial banyak yang terjerat utang. Banyak ya. Gitu. Kemarin juga aku baca statistik juga ya, kita baca satu data di website gitu. Ya justru yang milenial Gen Z juga ya di bawah milenial itu banyak kena pinjol sih. Pinjol luar biasa. Gitu karena tadi dia nggak siap. Ya kan, apalagi ada istilah FOMO, fear of missing out, YOLO, you only live once teman-teman ya kan. Apalagi sosial media kan itu jadi toxic kok. Gila, temen gue udah punya ini, masa gue ketinggalan sih. iPhone 13. Baru launching. Jadi mesti dibedain nih kok. Bisa beli sama mampu beli. Nah itu mesti beda juga. Kayak gitu. Kapan kategorinya bisa dan mampu? Oke, kalau bisa beli gini kok. Misalnya, gue dari mampu dulu ya. Misal lu punya uang nih, ya kan 20 juta. Lu bisa dong mampu beli langsung iPhone-nya. Bisa. Tapi kan karena lu mikir, nanti aja. Gue masih ada misalnya usaha. Gue mending gue puter usaha dulu uangnya kan. Daripada cuma bayar itu, dari untungnya baru buat bayar iPhone. Berarti itu mampu dong kok. Kalau bisa gimana ya? Tadi gaji kita misalnya, UMR, ya kan misalnya di Jakarta 4,4. Cicilan iPhone-nya tuh udah misalnya 1,5-2 juta kok. Itu udah maksa dong. Bisa beli sih angsuran pertama, tapi apakah lu kuat 11 bulan selesainya? Apalagi kalau nggak punya asuransi, nggak punya dana darurat dan seterusnya. Seperti itu kok. Tapi kenyataannya kayak gitu banyak ya? Banyak. Apalagi zaman pandemi. Betul. Gitu kan. Makanya kadang yang harus ngenalin ya kita dulu sih kok. Kita sendiri sadar nggak sih kemampuan kita kayak apa gitu kan. Kadang kita banyak banget melihat pakai standar orang lain untuk diri kita kok. Yang belum tentu kan sama, bener nggak? Kita pikir, wah profilnya mirip-mirip kok, usia 28, kerja di startup, wah gajinya sama-sama 10 juta. Bisa jadi dia udah independen, karena misalnya orang tuanya nggak bergantung sama dia, nggak ada tanggungan. Tapi yang si kita misalnya masih ada utang orang tua misalnya, ya kan pasti beda. Bisa jadi anaknya masih saudara sama si Skakol gitu kan. Amin ya, bisa jadi ya kan gitu. Itu kan juga gue lihat ya, itu kan juga fenomena yang terjadi kayak yang kita bahas tadi, yaitu bisnis kuliner ya kan.
menurut lu bisnis kuliner kan ini ya, aku dari kacamata pengusaha kuliner ya, gue 10 tahun jadi pengusaha kuliner dari yang sukses kemudian nggak sukses, ya kan? Nggak, apalagi ini hold dulu. Ya kan? Nah, menurut kacamataku itu hari ini kalau buka bisnis kuliner, apalagi sampai yang cafe, yang dining, kemudian invest yang Instagramable ya, segala, itu buang-buang duit loh. Kalau menurut gue loh ya. Karena ya nggak kayak gitu aja kita setengah mati. Tapi kenyataannya di luar sana banyak tiap hari tuh kayak ya kan yang buka dengan kondisi kayak begitu gitu. Kadang-kadang gue mikir loh, ini apa gue yang goblok atau gimana? Lo iya. Apa memang gue tuh udah tua gitu loh, ya? Apa hitung-hitungan gue atau gimana? Nggak tahu. Kalau dari lu kan banyak klien sih, gitu loh. Lu membacanya itu dari mana sih? Kalau yang perhatiin sih gini kok, mungkin itu emang bukan bisnis utamanya. Oh, gitu. Itu jadi dia tetap punya bisnis utama yang menghasilkan secara profit, ya kan? Mungkin dia juga untuk showroomnya lah, showcase-nya lah. Dia pengen supaya mungkin dia mau nambah, misalnya dia tetap punya pabrik nih, ya tapi kan di satu sisi dia perlu nambah network kan. Ya, salah satunya lu udah pada ketemu di mall juga susah sekarang kan, gue punya duit ya gue bikin aja, jadi meeting pointnya di situ bisa juga kan. Karena aku juga punya temen asuransi ya besar juga, dia kan selama ini kalau ketemu di Starbucks segala macem ya, daripada gue buang duit ke Starbucks, gue bikin aja cafe depan kantor gue, jadi keren kok. Keren ya. Keren, ini punya gue nih kan. Iya, kantor agency belakangnya depannya coffee shop kok. Keren. Wah, keren banget itu ya. Gitu kan. Jadi masalahnya cuan nggak? Kan uangnya utamanya di asuransi kok. Kalau ini kan sambil lalu aja gitu. Jadi fitting pointnya di situ. Nah, problemnya adalah itu kadang-kadang dijadikan benchmark dari para pemula-pemula yang nggak ngerti apa-apa. Gue mau buka kafe gue punya begini. Kenapa? Itu si A buka kafe gitu tambah cabang malah gitu kan. Nah itu yang perlu diperhatiin sih teman-teman. Makanya teman-teman nggak bisa cuma lihat luarnya dulu ya, kamu juga harus perhatiin kondisi keuangan juga gitu kan. Maksudnya kadang gini kok, kalau udah buka usaha kadang masalah ego kok. Setuju nggak? Setuju. Ya kan? Maksudnya gini, kita tahu nih kita punya keuangan pribadi, terus kita buka usaha, kan pasti ada skenario dong. Ini lu rendah, sedang, tinggi. Kalaupun lu rendah, lu mau subsidi sampai kapan? Ya. Tapi ada yang kadang kebablasan. Ya, lu tahu lu sebagai kapten lu tahu kapal lu ini udah bocor nih, tapi karena gengsi dong, apalagi tambal terus gitu. Apalagi ini, dia menganggap bakar duit di awal itu lumrah. Iya. Nggak sadar bahwa yang dibakar juga zong juga itu kan. Iya gitu, karena banyak juga kan startup sekarang kan tadi istilah bakar duit, tapi kan tidak semua startup sukses kok. Yang mati juga banyak kan. Yang jadi enggak gitu kan, kayak gitu sih. Sadar diri sih kok. Sadar diri ya. Betul. Jadi buat teman-teman milenial juga hati-hati buat teman-teman ya, kadang-kadang bisnis itu tak seindah yang dibayangkan. Betul. Ya. Justru malah yang gue lihat ya, teman-teman gue tuh yang bisnisnya yang nggak terkenal, duitnya banyak-banyak loh, bro. Ya, ada teman gue tuh cuman turunannya Madura tuh kan cuman ngepulin sampah itu kan. Wah itu. Tapi duitnya banyak loh. Benar. Yang nggak kelihatan wah. Nggak kelihatan wah. Betul. Gitu loh. Secara sosmed nggak kelihatan wah itu kan. Itu malah bagus. Betul. Malah yang punya bisnis keren-keren malah kacau balau. Nah, ya fenomena zaman sekarang. Yang penting tampang dulu ya. Oke, gue dapat insight banyak nih di sini ya, teman-teman. Jadi ini kan point of view supaya Anda tahu. Nah sekarang gini, menurut lo tren bisnisnya 2021 nih, kalau ada orang ke tempat lo, Pak bisnis apa yang bagus? Kalau menurut finansialku bagaimana? Biasanya menyarankan seperti apa? Oke, sebenarnya kalau di finansialku sendiri kita nggak langsung ngurusin bisnis kok. Jadi kita at least benerin dulu keuangan pribadinya orangnya. Biasa kalau keuangan pribadinya beres, dia kalau mau memulai bisnis atau keuangan bisnisnya bisa lebih baik. Ya, tapi kebanyakan ya tadi karena biasanya pribadinya nggak beres, akhirnya turun ke bisnisnya juga nggak beres, keuangannya kecampur segala macam. Gitu. Kalau pribadinya nggak beres, mau bisnis apapun juga nggak bakal beres. Betul, biasa kecampur-campur tuh ya kan. Karena orang mikir kadang gini kok, masih kecil ini bisnisnya ngapain sih gue pisah-pisah gitu kan, ribet banget gitu. Itu sepele tapi signifikan nanti ke depannya. Jangan sampai udah besar baru pusing nih. Aduh, balik lagi ke flashback yang 5 tahun lagi pun hitung-hitungannya susah kok. Apalagi kalau teman-teman udah lihat growing, terus nanti investor mau lihat laporan keuangan nggak ada, ya kan pajaknya juga nggak dilapor, kan itu jadi PR tuh teman-teman. Jadi mumpung masih kecil, mumpung masih awal, justru harus diberesin. Gitu sih saranku ya kok. Nanti kalau untuk masalah bisnis ya nanti bisa ikut kelasnya Koroy lah ya. Gue tuh spesialis cari modalnya. Kalau bisnisnya gue lempar ke orang lain lah. Ya, gitu. Karena kalau gue ngajarin bisnis orang itu kadang-kadang gini ya.
Nggak tahu, kalau gue pengalaman ya, semakin ngajar, semakin kita ketemu orang, semakin kita nggak berani ngomong. Karena punya beban juga ya kan? Karena kan tiap orang itu referensinya beda-beda. Betul, privilege-nya juga beda-beda. Menurut gue bisnis ini bagus, tapi menurut lu nggak bagus. Betul. Kenapa gue bagus? Karena gue pengalaman di sini, lu nggak pengalaman. Setuju gitu. Jadi kadang-kadang gue nggak gampang untuk memberikan ini lo yang bagus gitu loh. Betul. Karena saham bagus. Betul. Gue nggak main saham, gitu loh. Kripto bagus, gue kemarin song di kripto, kena dogi-dogi dan point sheet juga kena gitu loh, dogi sheet itu kan kacau itu ya. Jadi ya kembali buat teman-teman ya, saran saya sih referensi boleh, tapi kembali lagi pada diri Anda sendiri. Know your limit lah. Nah. Tadi kan aware diri kita nih ya kan, maksudnya kayak misalnya contoh nih background teman-teman misalnya ekonomi. Ya kan, terus tiba-tiba bisnisnya yang bener-bener yang out of nowhere gitu kan. Ada juga kok kadang cobanya terlalu jauh gitu kan. Atau yang misalnya ini mungkin ada punya background usaha mobil, terus pengen coba tiba-tiba dari biji plastik kan totally jauh banget ya. Itu kadang ya perlu diperhatiin ya. Kecuali teman-teman emang punya kenalan yang kalau dia ada spare duit lah, ibarat kata iseng-iseng berhadiah nggak ada juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dari uang sampah ya, bukan uang dingin loh kok. Bukan uang dingin lagi. Kalau uang dingin, sampah, uang yang diciptakan untuk dibuang ya. Betul, gitu. Oke, thank you Robi, sudah bermanfaat, dan buat teman-teman Anda bisa cek di Finansialku ya kan, download aplikasinya, pelajarin lah. Ini buat teman-teman yang untuk mau ngatur keuangan secara mau belajar lah. Karena orang Indonesia itu lucu ya kan, finansial literasi itu tidak pernah diajarkan di sekolah. Bahkan yang terjadi adalah konsumtif terus. Yes. Karena di buku kan ibu ke pasar beli terus, nggak pernah jualan. Oke, thank you teman-teman. Ingat jangan lupa bagi.